Episode 1556-1560. Bab 1556, Topik Pengadilan Kematian. Cucuyan bergerak cepat. Pedang panjang muncul di tangannya, dan embun beku yang dingin mengembun di sekelilingnya, menghalangi semua anak panah-panah. Tubuhnya gemetar, ki dan darah melonjak hebat. Lagi pula, tembakan itu berasal dari anak panah-panah militer dengan kekuatan yang sangat besar. Dia tidak ragu-ragu bahkan untuk sesaat meraih Zuan dan Sang Hong sebelum melompat keluar melalui dinding kereta yang hancur. Mereka hanya akan menjadi sasaran empuk jika mereka tetap di tempat. Namun, musuh tampaknya telah mengantisipasi bahwa hal seperti itu akan terjadi. Sebuah anak panah besar dan tebal melesat ke arahnya, menyelimuti kelompok itu dengan energi yang mengerikan. Namun, anak panah ini berbeda dari hujan anak panah sebelumnya. Anak panah itu berasal dari anak panah pertahanan kota. Read New Chapters on Novel.com. Ekspresi Cucuyan berubah total. Bagaimanapun, kekuatan panah pertahanan kota bahkan dapat menembus tembok kota. Selain itu, mereka sering didukung oleh berbagai formasi rumit yang memungkinkan mereka untuk mengunci musuh mereka. Tidak ada cara untuk menghindari panah tersebut, mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Meskipun dia sudah berada di peringkat ke-9, dia belum tentu dapat menghentikan panah tersebut, apalagi saat melindungi dua orang lainnya. Dia sangat bingung. Busur silang militer semuanya diatur dengan ketat, dan busur silang pertahanan kota bahkan lebih diprioritaskan. Kota-kota lain dapat berkolusi dengan orang luar untuk menggunakannya dengan cara itu, tetapi bukankah menggunakannya di tempat sepenting ibu kota sama saja dengan pemberontakan terbuka? Dengan ekspresi serius, dia mengangkat pedang panjangnya, berencana menggunakan pedang kepingan salju untuk mencegat anak panah itu. Meskipun dia memikirkan banyak hal, semua itu terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk berterbangan di batu api. Anak panah pertahanan kota itu hampir mengenai mereka. Kekuatan mengerikan yang dibawanya cukup untuk menghancurkan seluruh area itu hingga berkeping-keping. Tidak seperti Cucuyan, Zuan tidak asing dengan senjata semacam itu. Lagi pula, dia pernah disergap oleh senjata semacam itu sebelumnya dan kehilangan separuh hidupnya sebagai akibatnya. Jika bukan karena tubuhnya yang luar biasa kuat, yang ditempa ulang oleh sutra asal mula primordial, dia bahkan tidak akan mampu bertahan pada separuh hidupnya yang lain. Namun, keadaan kini berbeda. Zuan menghunus pedangnya, melepaskan gelombang tajam ki pedang. Anak panah raksasa dengan auranya yang mengerikan terpotong menjadi dua seperti tahu. Ki pedang terus maju, melesat menembus kereta panah pertahanan kota yang tersembunyi di rumah terdekat, tidak memberinya kesempatan kedua untuk menyerang lagi. Seluruh jalan menjadi sunyi, semua yang hadir tercengang. Sebuah baut sebesar itu benar-benar bisa dipotong dengan mudah. Sang Hong awalnya agak khawatir, tetapi sekarang matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Anak ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya dalam beberapa bulan kami berpisah. Tidak heran dia begitu percaya diri, mengatakan dia bisa melindungiku. Cucuyan juga agak tercengang, karena gurunya tidak menjelaskan secara rinci tentang perjalanan itu. Jadi, dia tidak tahu seberapa kuat Zuan sebenarnya. Sebaliknya, ketika mereka bertemu kembali, dia menemukan bahwa tidak ada aura ki yang keluar dari tubuh Zuan, membuatnya khawatir bahwa dia telah kehilangan kultivasinya. Dia bermaksud untuk melindunginya dengan baik sebelumnya, tetapi sekarang, sulit untuk mengatakan siapa yang melindungi siapa lagi. Para pembunuh di sekitar mereka tersadar dari linglung. Mereka melepaskan semua anak panah mereka dan bergegas keluar dari tempat persembunyian mereka. Kali ini mereka tidak mengenakan pakaian hitam dan topeng, sebaliknya, mereka mengenakan pakaian rami kasar, seperti warga sipil biasa yang tinggal di daerah itu. Namun, ekspresi mereka sama sekali tidak seperti warga sipil biasa, tatapan mata mereka yang ganas menunjukkan bahwa mereka bukanlah pedagang keliling atau pembawa barang. Iklan oleh Pub Future. Ekspresi Cucuyan berubah serius. Pada saat itu, dia menyadari bahwa ada beberapa kultivator tingkat 8 dan tingkat 9 yang hadir. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menjadikan seseorang bos di suatu wilayah. Dia tidak mengerti mengapa mereka bersedia bertindak sebagai pembunuh. Meskipun dia tidak takut pada siapapun dalam pertarungan satu lawan satu, para pembunuh tampaknya unggul dalam kerjasama. Mereka menutup semua jalur mundur, dan niat membunuh yang hampir nyata yang datang dari mereka membuat udara terasa kaku. Keterampilan kooperatif sering digunakan oleh para kultivator tingkat rendah, terutama di ketentaraan.
Melalui kerjasama tim, sekelompok kultivator tingkat rendah dapat menciptakan kekuatan yang bahkan mampu mengalahkan para ahli tingkat master. Namun, formasi kooperatif seringkali membutuhkan pelatihan bertahun-tahun. Hanya dengan begitu para kultivator dapat bergerak dan bertarung bersama dengan mulus. Semua kultivator tingkat tinggi memiliki harga diri mereka sendiri, dan mereka memiliki metode mereka sendiri untuk difokuskan. Mereka biasanya tidak punya banyak waktu untuk berlatih bersama dengan orang lain dalam waktu yang lama. Namun, para ahli peringkat ke-8 dan ke-9 benar-benar bertarung dalam formasi terpadu, dan sangat mahir dalam hal itu. Siapa yang memiliki keterampilan untuk membesarkan begitu banyak prajurit bersumpah kematian tingkat tinggi? Meskipun Cucuyan terkejut, dia tidak ragu untuk bergerak. Dia memegang pedangnya dengan siap, gaunnya berkibar saat rambutnya mulai memancarkan cahaya biru dingin. Dia akan menggunakan keterampilannya yang paling kuat untuk mempertaruhkan segalanya terhadap lawan-lawannya. Dalam situasi seperti itu, kemenangan dan kekalahan dapat diputuskan dalam sekejap, menahan diri tidak ada artinya. Meskipun dia melihat bahwa pedang Zuan luar biasa, mereka jelas kalah jumlah. Selain itu, lawan mereka unggul dalam formasi, sementara mereka berdua hanya bisa bertarung bersama-sama. Namun, mereka setidaknya bisa bertahan sampai pengawal pertahanan kota tiba. Namun, tiba-tiba Zuan mengacungkan pedangnya. Karena tidak dapat menghindarinya, dia bahkan tidak berusaha untuk menghindar. Para pembunuh yang mengerumuni itu merasa seolah-olah mereka akan menjadi buta. Pedang Zuan sama menyilaukannya dengan matahari, kuat dan langsung. Itu membuat mereka tidak bisa lari. Sesudahnya, tidak ada kata, sesudahnya. Para pembunuh itu dibesarkan sebagai prajurit yang bersumpah mati sejak mereka masih muda. Mereka telah menerima pelatihan dan sumber daya terbaik, serta metode kultivasi yang sesuai. Mereka juga bekerja sangat keras, karena dalam sistem eliminasi yang kejam tempat mereka dibesarkan, mereka hanya bisa bertahan hidup jika mereka lebih kuat dari rekan-rekan mereka. Rumah itu tidak pernah menghasilkan sampah. Tentu saja, seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasi mereka, pikiran mereka juga menjadi lebih terbuka. Bagaimanapun, para kultivator tingkat 8 dan 9 adalah tokoh-tokoh yang kuat di dunia luar. Siapa yang rela menghabiskan hidup mereka sebagai prajurit yang bersumpah mati selamanya? Namun, mereka terus-menerus diingatkan tentang kenyataan dingin yang menanti. Beberapa teman mereka merasa seolah-olah mereka bisa bertahan sendiri dan mencoba melarikan diri, tetapi mereka telah diberi racun saat mereka masih muda. Ketika mereka mengkhianati rumah dan tidak menerima penawarnya, penderitaan yang mereka alami membuat mereka berharap mereka mati saja. Sejak kejadian itu, yang lainnya tidak pernah berani memiliki pikiran seperti itu lagi. Tentu saja, untuk menenangkan mereka dan menghindari halangan dalam pengembangan dan semangat mereka, para korban sumpah kematian telah dijanjikan bahwa selama mereka menyelesaikan misi ini, mereka akan dikirim untuk menjadi pejabat lokal. Mereka juga dapat menikah dan memiliki anak saat itu. Kemuliaan yang menanti telah memenuhi mereka dengan motivasi. Kita hanya perlu menyelesaikan misi ini. Iklan oleh Pub Future. Saudara laki-laki lain dari rumah itu seharusnya ikut, tetapi ketika mendengar janji itu, ia langsung memilih untuk mengambil misi lain, dengan mengatakan bahwa janji-janji seperti itu sangat tidak menyenangkan. Pada saat itu, semua orang menertawakannya karena pengecut. Tetapi sekarang, mereka tahu bahwa dialah yang benar-benar bijaksana. Sayangnya, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merasa menyesal lagi. Ketika melihat mayat-mayat yang berjatuhan, Cucuyan sedikit terkejut. Ada begitu banyak pembunuh yang mengerikan di sana, tetapi mereka semua telah dihabisi dalam sekejap. Seorang pria parubaya, yang bersembunyi di balik bayangan dengan pedang terhunus, membelalakkan matanya. Rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia mengumpat, "Persetan dengan ini. Kupikir kultivasiku sudah cukup cepat, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan bocah ini? Tidak mungkin, tidak mungkin, aku tidak akan pergi bahkan jika kau membayar lebih. Aku akan melarikan diri." Dia dengan cepat menarik topi bambu kerucutnya ke bawah menutupi wajahnya, lalu pergi melalui jalan rahasia. Jika Zuan melihatnya, dia akan mengenali pembunuh itu sebagai pejuang uang, Ding Ran, yang ditemuinya selama misi pengawalan kota Bright Moon. Dalam beberapa tahun terakhir, Ding Ran telah memperoleh cukup banyak sumber daya dan beberapa peluang, sehingga berhasil mencapai peringkat master. Dia mengira tugas ini akan menghasilkan banyak uang, tetapi dia hampir kehilangan nyawanya dalam prosesnya.
Zuan menepuk Cucuyan yang kebingungan dan berkata, ayo pergi. Kemudian, dia menggendong Sang Hong dan melanjutkan perjalanan menuju istana kekaisaran. Sepanjang jalan, Cucuyan diam-diam mengamati Zuan beberapa kali. Sesekali wajahnya memerah. Dulu di kota Bright Moon, dia selalu tampil sebagai wanita yang cakap, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia adalah wanita muda yang suka bermimpi. Awalnya, ketika dia menikah dengan suami, sampah ini, dia merasa sangat jijik. Tetapi sekarang, ketika dia melihatnya, mengapa dia merasa bahwa dia agak mirip dengan protagonis Pedang Abadi dari 99 Hari Mencari Cinta dari Pedang Abadi yang mendominasi. Tidak heran guru tidak memberitahu saya tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah rahasia. Dia takut hal itu akan memengaruhi hati tahu saya dan memengaruhi keyakinan saya untuk berkultivasi. Guru benar-benar mengkhawatirkan banyak hal. Dia bukan orang sembarangan, dia suamiku. Rombongan itu segera tiba di istana kekaisaran. Cucuyan tetap berada di luar, sementara Zuan membawa Sang Hong ke dalam. Ia pertama-tama mengatur tempat yang layak bagi Sang Hong untuk tinggal, lalu langsung menuju ke ruang belajar kekaisaran. Saat itu, dia kebetulan bertemu dengan Kasim Wen, yang terkejut melihatnya kembali. Kasim itu berkata, Tuan Zhu datang pada waktu yang tepat. Yang mulia hendak memanggil seseorang untuk memanggil Anda untuk bertemu dengannya. Zuan tercengang. Kaisar sudah tahu kejadiannya secepat itu. Seperti yang diharapkan dari makhluk bumi abadi. Ia merasakan aroma cendana yang tercium di udara saat memasuki ruang belajar kekaisaran. Mata sang kaisar terpejam dalam meditasi. Zuan hendak menyebut Sang Hong. Ketika kaisar tiba-tiba bertanya, jadi, apa pendapatmu tentang Putri Mahkota? Bab 1557, Kritik Keras. Bilinglong cantik dan anggun, tetapi Zuan tidak mungkin hanya menjawab, menantu perempuanmu sangat hebat, bukan? Setelah memikirkannya sebentar, dia berkata, Putri Mahkota selalu menjadi seseorang yang peduli pada bawahannya. Dia selalu menangani masalah dengan adil dan tanpa bias, semua orang di Istana Timur hanya pernah memujinya. Dia tidak tahu mengapa sang kaisar menanyakan hal seperti itu, namun dia pasti tidak bisa memasukkan apapun tentang penampilan atau kewanitaannya dalam jawabannya. Kaisar tetap tanpa ekspresi saat dia tiba-tiba menjawab, oh, kamu telah memujinya berkali-kali, tetapi tidak satu pun memuji perlakuannya terhadap putra mahkota. Zuan merasa khawatir. Pria ini datang dengan persiapan. Tidak heran Kasim Wen diam-diam mengikutiku. Karena itu, dia berkata, semua orang di istana tahu betapa baiknya putri mahkota memperlakukan putra mahkota, jadi itulah mengapa aku tidak repot-repot menyebutkannya. Apakah kamu tidak menyebutkannya, atau apakah kamu secara tidak sadar memilih untuk tidak menyebutkannya? Kaisar mendengus. Ekspresi Zuan tetap netral saat dia menjawab, saya tidak tahu apa yang ingin dikatakan yang mulia. Kaisar mengerutkan kening. Biasanya, setiap kali dia marah, semua rakyatnya gemetar ketakutan. Sebaliknya, sikap Zuan yang sangat tenang membuatnya merasa sangat tidak senang. Dia hanya bisa melanjutkan, saya mendengar bahwa Anda dan Putri Mahkota berada di ruangan yang sama selama berjam-jam, benarkah begitu? Discover new stories on novel.com. Zuan berpikir, seperti yang diharapkan. Dia menjawab dengan tenang, itu benar. Hari ini, Putri Mahkota penasaran dengan apa yang terjadi di daerah tak dikenal, jadi dia memanggilku untuk menanyakannya. Kami khawatir informasi itu akan didengar oleh orang-orang yang tidak seharusnya mengetahuinya, itulah sebabnya semua orang diusir. Tidak ada yang salah dalam jawabannya. Dia tidak hanya membenarkan alasan mereka berduaan, dia juga menambahkan bahwa mereka tidak benar-benar sendirian. Para pelayan masih bisa melihat apa yang mereka berdua lakukan dari balik tirai. Kaisar menatap Zuan dengan mata tajam. Ekspresinya sedikit tenang saat dia tidak menyadari ada yang aneh. Namun, dia bertanya, karena kamu tahu ini rahasia, mengapa kamu memberitahu Putri Mahkota? Zuan sedikit terkejut. Dia menjawab dengan, hati-hati, Putri Mahkota adalah istri Putra Mahkota, dan dia selalu mendapatkan perhatian dari Yang Mulia. Saya pikir begitu karena dia bukan orang luar. Tentu saja Linglong bukan orang luar, kata Kaisar sambil terbatuk. Setelah jeda sebentar, ia berkata, dia tampaknya sangat menghargai Anda juga. Zuan menjawab, dapat menerima penghargaan dari Putri Mahkota adalah kemuliaan bagi hamba ini. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuknya di masa depan.
Saya tidak akan ragu untuk mencurahkan darah dan keringat demi dia. Kaisar mengerutkan kening. Mengapa kata-kata itu terdengar agak aneh? Iklan oleh Pub Future. Dia ingat bagaimana mereka berdua pernah terlibat dalam skandal sebelumnya, tetapi kemudian sang pemberi persembahan itu sendiri yang maju untuk membersihkan nama mereka, dan dengan demikian dia tidak bisa benar-benar percaya bahwa keduanya punya hubungan apapun. Tetap saja, dia merasa sedikit kesal ketika mengingat kejadian itu. Sayangnya, tidak ada bukti. Dia juga tidak dapat menemukan masalah apapun dari tanggapan Zuan. Karena itu, dia memutuskan untuk melihat-lihat terlebih dahulu, agar Kasim Wen dapat melanjutkan penyelidikannya terlebih dahulu. Dia mengalihkan topik pembicaraan, dengan berkata, "Benar, ku dengar kau ingin bertemu dengan kaisar ini. Ada apa?" Zuan berkata, "Saya sudah menemukan Tuan Sang Hong." Benar saja, sang kaisar duduk sedikit lebih tegak sebagai tanggapan. Zuan melanjutkan, "Saya membawanya ke sini untuk bertemu dengan Yang Mulia." Kaisar bertanya dengan tidak senang, "Mengapa kamu tidak melaporkan sesuatu yang begitu penting lebih awal?" Zuan berpikir, "Kamu begitu siap mengkritikku sebelumnya sehingga aku tidak punya kesempatan untuk mengatakan apapun." Namun, dia hanya bisa berkata, "Aku disergap oleh pembunuh misterius dalam perjalanan ke ibu kota kekaisaran." Pihak lain bahkan menggunakan busur silang tentara dan busur silang pertahanan kota. Setelah membunuh para pembunuh elit dalam pertempuran itu, dia merasakan bila pengalaman sistem papan ketiknya meningkat pesat. Dia sudah hampir mencapai level 70. Dia menatap sang kaisar, benar-benar ingin tahu di level berapa Zhao Han berada menurut sistem pengalaman. "Panah pertahanan kota," ulang sang kaisar, wajahnya berkedut karena marah ketika mendengar apa yang telah terjadi. Panah pertahanan kota telah digunakan di kota itu berulang kali, membuktikan bahwa sampai batas tertentu, pasukan tidak lagi berada di bawah kendalinya. "Begitu banyak orang mengepung dan menyerangmu, tetapi kau masih bisa mengawal Sang Hong ke istana kekaisaran dengan selamat?" Tanya sang kaisar, mengamati Zuan dengan rasa ingin tahu. Ia bisa melihat menembus hampir semua orang di dunia ini, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa seolah-olah ia tidak bisa melihat menembus anak muda ini. Alasan mengapa Tuan Sang selamat dari kota Ulat Sutra adalah karena dia kebetulan bertemu dengan Nona dari klan Chu. "Kali ini, kami juga dikawal olehnya. Itulah sebabnya kami dapat melindungi Tuan Sang," kata Zuan. Dia tidak ingin Zhao Han melebih-lebihkannya dan bersikap waspada tanpa alasan. Lebih baik menundukkan kepala dalam situasi ini. Benar saja, ketika mendengar bahwa Cu Cuyan juga ada di sana, Kaisar merasa lega. Ia berkata, "Saya ingat nona pertama Cu pernah datang ke ibu kota sebelumnya. Bakatnya memang luar biasa. Sekarang, setelah menyelamatkan seorang menteri penting di istana, ia pantas diberi hadiah." Prestasi Zuan dalam 2 tahun terakhir telah membuat posisinya meroket. Kaisar benar-benar tidak ingin mempromosikannya lebih dari yang seharusnya, itulah sebabnya ia mengganti orang yang diberi penghargaan itu menjadi Cu Cuyan, meskipun klan Chu sebelumnya telah membuatnya sangat tidak senang. Namun, Zuan tidak menyadari taktik tersebut. Sebaliknya, dia merasa bangga karena bahkan Kaisar pun mengakui bakat kultivasi Cu Cuyan yang luar biasa. Tepat saat itu, Sang Hong tiba di ruang belajar kekaisaran, didukung oleh para kasim. Kaisar memberi isyarat kepada Zuan untuk mundur sehingga ia dapat berbicara dengan Sang Hong sendirian. Dengan adanya Kaisar di sana, Zuan tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan Sang Hong. Namun, setelah meninggalkan ruang belajar, ia masih harus menunggu Sang Hong dan tidak dapat meninggalkan istana. Ia secara refleks ingin mencari Bilinglong untuk membicarakan apa yang terjadi hari ini, tetapi ia segera menyadari bahwa Kaisar sudah mencurigainya, bahkan mengirim Kasim Wen untuk mengawasinya. Mencarinya sama saja dengan mencari kematian. Zuan bertanya-tanya apakah dia harus mengunjungi selir Bai lagi dan mencari tahu apakah dia bisa mendapatkan informasi lebih banyak darinya. Namun, tidak lama setelah dia meninggalkan istana, dia dihentikan oleh seseorang. Dia tercengang saat melihat siapa orang itu, lalu berseru, "Jadi itu Kasim Lu. Apa yang terjadi dengan matamu?" Iklan oleh Pub Future. Mata Kasim Lu hitam dan biru, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam kepalanya. Dia menatap Zuan dengan ekspresi aneh, menjawab, "Tuan Zu masih punya keberanian untuk menanyakan itu. Ini semua berkat tindakan Tuan Zu. Apa hubungannya denganku?" Tanya Zuan bingung. Wajah Kasim Lu berubah semakin gelap saat dia menjawab,
sepertinya Tuan Zhu benar-benar lupa apa yang Anda janjikan kepada Yang Mulia. Zuan terdiam. Baru kemudian dia ingat bahwa dia pernah berkata akan mengunjungi permaisuri saat dia punya waktu. Namun, setelah menikmati waktu di kediaman sang malam sebelumnya, dia benar-benar lupa akan hal itu. Terlebih lagi, Chu Chuyan baru saja kembali hari ini, di mana dia bisa menemukan waktu untuk mengunjungi permaisuri. Karena itu, dia berkata sambil tersenyum malu, terlalu banyak hal tak terduga yang menghalangiku. Aku akan mengunjungi permaisuri lain kali untuk menebusnya. Sebenarnya aku berharap kau akan memilih hari yang berbeda, Kasim Lu menjawab sambil menatapnya. Tapi Tuan Zhu tidak perlu merasa terganggu. Yang Mulia sudah kembali ke istana dan datang sendiri untuk menemuimu. Dia sedang menunggu sekarang. Atau mungkin, apakah kau ingin Yang Mulia datang menemuimu? Zuan kembali terdiam. Lelucon macam apa ini? Meskipun Liu Ning pernah berlutut dan memanggilnya, ayah, sebelumnya, dia tetaplah ibu dari kerajaan. Membuatnya bertemu dengan rakyatnya sendiri. Jika orang lain melihat itu, pasti sudah ada banyak tuduhan pelanggaran. Namun, dia hanya bisa berkata, aku harus merepotkan Kasim Lu untuk memimpin jalan. Menyinggung permaisuri di depan umum akan benar-benar menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Dia harus mengatasinya dengan cara tertentu. Zuan mengikuti Kasim Lu sampai ke kamar peristirahatan permaisuri. Ia melihat bahwa jumlah Kasim dan pembantu di sana jauh lebih sedikit, kemungkinan besar mereka memang sengaja diusir. Ia berjalan masuk ke dalam istana, jumlah pelayan di dalamnya bahkan lebih sedikit. Aroma yang menusuk dan menenangkan tercium di udara. Zuan hanya bisa mengenali aroma dasar mawar, tetapi tampaknya aroma itu dicampur dengan banyak wewangian elegan lainnya. Aromanya kuat dan penuh gairah, seperti sang permaisuri sendiri. Sesampainya di luar tirai mutiara, Kasim Lu membungkuk dan berkata, Yang Mulia, Tuan Zhu telah tiba. Begitu, kau boleh pergi, kata permaisuri dengan malas. Zuan melihat bahwa dia sedang berbaring. Dia mengenakan gaun berkilau yang dihiasi dengan batu permata halus, membuatnya tampak mempesona. Namun, dibandingkan dengan lekuk tubuhnya yang sempurna, permata itu tidak tampak begitu menakjubkan. Itu terutama benar karena bahannya tampak tembus pandang, semakin menonjolkan tubuhnya yang montok. Baiklah, kata Kasim Lu. Ia merasa sedikit tertekan, tetapi ia tidak berani mengungkapkan apapun. Ia hanya menatap Zuan dengan pandangan iri. Saat pintu tertutup, Zuan membungkuk dan berkata, saya memberi hormat kepada Yang Mulia. Ya ampun, aku tidak berani menerima rasa hormat seperti itu darimu. Apakah permaisuri ini benar-benar ada di dalam hatimu? Sang permaisuri mencibir, jelas tidak senang. Anda telah berhasil menipu Liu Ning untuk plus 745 plus 745 plus 745. Zuan melompat ketakutan. Wanita ini sudah sangat marah. Dia tidak menunggunya bertindak dan dengan cepat berkata, Yang Mulia tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Yang Mulia sudah mencurigai kita, dan dia bahkan mengirim Kasim Wen untuk menyelidiki saya. Apa? Seru sang ratu. Ia segera duduk karena takut, menyebabkan gelombang beriak di sekujur tubuhnya. Bab 1558, Jujur dan Terbuka. Apa? Zhao Han mendeteksi kita? Tanya sang permaisuri, merasakan hawa dingin menjalar di lehernya. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga ia hampir bisa mendengarnya. Zuan berpikir dalam hati, mengapa kamu masih menggangguku jika kamu begitu takut, sampai-sampai aku bahkan tidak bisa menolakmu. Namun, di permukaan, dia berkata, saya juga tidak tahu detailnya. Hanya saja saya menerima informasi yang memberitahukan saya untuk berhati-hati. Selain itu, aku menemukan bahwa Kasim Wen diam-diam menyelidikiku. Dia sengaja berbicara samar-samar. Jika tidak, jika permaisuri tahu bahwa Kasim Wen sebenarnya membuntutinya untuk memeriksanya dan putri mahkota, permaisuri akan berpikir bahwa dia berbohong padanya. Ekspresi sang permaisuri menjadi gelap. Dia memanggil, Lu kecil. Ya, jawab Kasim Lu, bergegas kembali seperti embusan angin. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Mungkinkah Yang Mulia mengasihani kesetiaanku dan bersedia membiarkanku menonton dari samping? Namun, dia segera kecewa ketika dia masuk, dia melihat bahwa keduanya masih berpakaian lengkap. Sang permaisuri terlalu sibuk mencari tahu apa yang dipikirkannya, sebaliknya, dia cepat-cepat menceritakan apa yang telah didengarnya. Kasim Lu terkejut. Jika hal seperti ini terungkap, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada mereka,
tetapi bagi seseorang seperti dia yang terlibat secara mendalam, itu sama saja dengan 9 generasi eksekusi. Meskipun dia laki-laki, jadi dia tidak dapat memiliki keturunan, dia masih memiliki seorang saudara laki-laki. Klan Lu di ibu kota juga telah menjadi klan besar. Pergilah dan selesaikan masalah ini. Pastikan untuk tidak memberitahu siapapun tentang penyelidikanmu, Permaisuri memperingatkannya. Pelayan ini mengerti, kata Kasim Lu, merasa sangat khawatir saat dia pergi. Ini terkait dengan sisa hidupnya. Dia harus memastikan itu tidak hancur karena hal seperti itu. Setelah Kasim Lu pergi, sang permaisuri perlahan-lahan menjadi tenang. Zuan berkata, jangan khawatir. Jika Kaisar benar-benar menyadari sesuatu, tidak mungkin kita bisa berbicara di sini. Dalam hatinya, dia berpikir, seperti yang diharapkan dari wanita Zhao Han. Tingkat keberanian seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wanita biasa. Anak kecil, kau membuatku takut, kata sang permaisuri sambil tertawa dan menepuk kursi di sebelahnya. Jangan pergi ke sini, apakah kamu takut aku akan menggigit? Ekspresi Zuan tampak aneh ketika dia berpikir, bukankah itu yang aku takutkan? Dia menjawab, Yang Mulia, situasinya belum tenang. Akan lebih baik jika kita tetap bersikap lebih rendah hati. Jelajahi novel baru di novelbin.com. Apa yang kau takutkan? Kalau dia punya bukti nyata, kita bahkan tidak akan bisa terus hidup. Mengingat kita masih hidup, itu artinya dia belum menemukan apapun. Kalau begitu, kenapa kita tidak menikmati masa kini? Jawab sang permaisuri dengan menawan sambil mendekat. Iklan oleh Pub Future. Zuan harus mengakui bahwa wanita cantik yang sudah dewasa itu lembut dan lentur. Wanita ini benar-benar menari-nari di sekitar kuburan. Dia sudah tahu bahwa Kaisar sedang menyelidikinya, tetapi dia masih tidak menahan diri sama sekali. Karena sang permaisuri semakin dekat, aroma kuat yang dikenakannya mulai menyelimuti Zuan. Itu membuat hawa dingin di musim dingin tiba-tiba terasa sedikit panas. Zuan merasa mulutnya agak kering. Ketika dia mengingat kekhawatiran Bilinglong, dia duduk tegak dan diam, ingin mendorongnya menjauh. Namun, tangannya seperti telah memasuki bola kapas besar. Dia berkata dengan canggung, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan ini tidak disengaja? Sang permaisuri tertawa lebar, berkata, tentu saja aku percaya padamu. Jika kau mau, kau bisa melakukan apapun yang kau mau, dan aku akan menyambutmu dengan senang hati. Mengapa kau menggunakan cara yang kikuk seperti itu? Zuan terbatuk dan berkata, Yang Mulia, saya baru saja datang dari ruang belajar kekaisaran dan tidak tahu kapan Yang Mulia akan mencari saya. Saya harus pergi dulu. Bukankah kau sangat membencinya? Mengapa sekarang kau tampak begitu takut padanya? Tanya sang permaisuri sambil membelai dagunya dengan lembut. Ekspresinya sulit dibaca. Zuan terkejut. Sikapnya terhadap Kaisar adalah rahasia terbesar. Bagaimana dia tahu? Seolah menyadari kebingungannya, sang permaisuri menatapnya dengan genit. Kemudian, dia terkekeh dan berkata, kau menggunakan begitu banyak kekerasan malam itu, hampir seperti kau melampiaskannya pada istri musuhmu. Apa kau pikir aku tidak akan menyadarinya? Zuan merasakan api berkobar di dalam dirinya saat mendengar ini. Namun, akal sehatnya masih terkendali. Dia dengan paksa menahannya dan berkata, Yang Mulia pasti bercanda. Saya benar-benar harus pergi sekarang. Sang permaisuri mendesah dalam dan berkata, kau memanggilku, Ninger, saat kau merasa senang, tetapi kau memanggilku, Yang Mulia, saat kau tidak merasa senang. Hatiku mulai mendingin. Zuan sempat terdiam. Wanita ini tiba-tiba memainkan kartu, perasaan yang dalam, jadi dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sang permaisuri menyingkirkan senyumnya yang sembrono dan bertanya, apakah kamu melihatku sebagai seorang istri yang tidak setia, sehingga merendahkanku? Zuan segera berkata, itu jelas bukan maksudku. Hanya saja situasi saat ini sedang tegang. Baik dia maupun sang permaisuri adalah orang dewasa yang matang. Pengalaman pertama cukup mengasyikkan, tetapi risikonya terlalu besar. Orang yang berakal sehat tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Lagi pula, dia masih memiliki terlalu banyak orang yang dia sayangi. Tangan halus sang permaisuri menekan bibir Zuan saat dia menjawab, tidak perlu bagimu untuk membuat begitu banyak alasan. Aku sudah berinisiatif untuk mencarimu beberapa kali. Kau benar-benar meremehkanku. Namun, tahukah kau mengapa aku terus mencarimu dengan tidak sabar? Apakah kau benar-benar berpikir aku hanya merasa diabaikan dan tidak dapat menahannya lagi?
Zuan tidak tahu harus berkata apa sebagai tanggapan dan hanya bisa diam. Iklan oleh Pub Future. Permaisuri kemudian berkata, di masa mudaku, kultivasiku cukup tinggi. Terlebih lagi, kakak perempuanku masih di dunia ini, kultivasinya juga hebat. Namun mungkin justru itulah yang mengundang kecurigaan Zhao Han. Dia diam-diam membiarkan sesuatu terjadi, yang menyebabkan kakak perempuanku meninggal sebelum waktunya, dan aku menderita luka daun yang tidak dapat disembuhkan. Kultivasiku pun hilang, dan aku menjadi orang biasa. Bagaimana mungkin aku tidak merasakan kebencian di dalam hatiku? Malam yang menyenangkan yang kita lalui bersama itu bukan hanya untuk membalas dendam pada pria itu, tetapi juga untuk meminta bantuanmu dalam memulihkan kultivasiku. Mengembalikan kultivasimu, Zuan mengulangi, terkejut dengan kejujurannya. Permaisuri menatapnya dan berkata, dilihat dari ekspresimu, kau sudah punya gambaran, kan? Setelah malam itu, aku menemukan bahwa luka dauku benar-benar menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Demi pemulihan, aku mencari melalui setiap saluran yang mungkin, namun aku sama sekali tidak berdaya. Namun, satu malam bersamamu lebih baik daripada usahaku selama bertahun-tahun. Itu berarti hanya ada satu kemungkinan, bahwa kau memiliki bakat transenden yang legendaris. Esensi darahmu adalah obat ilahi yang tak tertandingi. Zuan memiliki ekspresi aneh. Dia benar-benar telah menjadi Xuanzang I sekarang, jika berita ini keluar, bukankah dia akan dihisap kering oleh banyak wanita jalan di sepanjang jalan? Dia juga menyingkirkan kesopanan pura-pura yang dia tunjukkan di awal, hampir kembali ke identitas sebelumnya sebagai Bupati Rasvien. Dia berkata, karena Yang Mulia telah berbicara dengan sangat jelas, tidak ada salahnya bagiku untuk bersikap lebih langsung juga. Interaksi kita memang bermanfaat bagi Anda, tetapi hanya ada bahaya yang tak ada habisnya bagi saya. Mengapa saya harus mengambil risiko sebesar itu? Permaisuri tertawa. Fakta, bahwa Zuan telah mengubah nada bicaranya berarti hubungan mereka kini telah melangkah lebih jauh. Ia menjawab, bukankah kau mengatakan bahwa Zhao Han sudah mencurigai kita? Kita sudah seperti belalang yang terjerat di tali yang sama. Jika kau membantuku pulih dengan cepat, aku dapat membantumu mengendalikan Zhao Han. Selain itu, aku masih seorang permaisuri. Aku dapat memberimu lebih banyak keuntungan di masa depan. Zuan sedikit mengernyit dan berkata, Zhao Han adalah seorang abadi bumi. Bahkan jika kamu pulih, seberapa besar kultivasimu dapat membantu? Sulit untuk mengatakannya, kata permaisuri secara misterius sebelum melanjutkan, namun, masih ada manfaat lainnya. Zuan tertegun, lalu bertanya, manfaat apa? Apa yang kamu lakukan? Sang permaisuri menggerakkan kepalanya sedikit, menyisir rambut yang berantakan ke bagian belakang telinganya. Kilauan mengilap berkedip pada kelopak matanya. Dia berkata sambil tersenyum bangga, kau bilang kau tidak menginginkannya, tapi tubuhmu cukup jujur. Zuan terdiam, sang permaisuri mendekat ke telinganya dan berbisik, dengan sifat Zhao Han, dia tidak akan meremehkan keberadaanmu. Kamu bisa melampiaskan semua kesedihanmu padanya kepada istrinya. Bukankah itu sudah cukup? Berpikir tentang itu, Anda selalu menggunakan jurus ini. Apakah kamu pikir aku akan tertipu? Si kecil An, bisakah kamu mengecewakan seperti itu? Sementara itu, di Istana Timur, Bilinglong menatap pembantunya Rong Mo dengan heran. Dia bertanya, benarkah Tuan Zhu memasuki istana lagi? Bukankah itu berarti mereka memiliki kesempatan lain untuk bertemu lagi? Kaisar tidak sedang menyendiri, jadi mereka berdua tidak bisa bertemu sesuka hati, dan jumlah waktu Zuan untuk memasuki istana pun terbatas. Keduanya seperti sepasang kekasih yang terpisah. Bisa bertemu lagi selalu merupakan hal yang baik. Itu 100% benar, Rong Mo melapor kepada Bilinglong sambil tersenyum lebar. Tetapi dia tampaknya dipanggil oleh Kasim Lu, bawahan permaisuri, dan tidak datang ke Istana Timur. Tuan Zhu ini benar-benar hebat. Dia sudah lupa siapa pemiliknya. Bilinglong melotot. Kemudian, dia berdiri dan berkata, sekarang setelah kau menyebutkannya, dia sudah kembali ke istana, dan aku belum mengunjunginya. Bab 1559, plot terungkap. Ibu Suri, tanya Rong Mo, menatap kosong sesaat. Baru setelah beberapa saat dia menyadari bahwa Putri Mahkota sedang berbicara tentang permaisuri. Sebagai pelayan pribadi Putri Mahkota, dia tentu tahu bahwa hubungan Putri Mahkota dan permaisuri tidak baik. Namun setelah berpikir-pikir, dia merasa itu masuk akal.
Tidak banyak ibu dan menantu perempuan yang akurat. Terlebih lagi, permaisuri bahkan bukan ibu dari putra mahkota, namun dia bertindak seperti senior Bilinglong. Keduanya sangat keras kepala, jadi mereka tentu saja tidak menyukai satu sama lain. Baiklah kalau begitu, kata Rongmo sambil tersenyum lebar. Dia menantikan saat ketika putri mahkota melihat tindakan pengkhianatan bocah nakal Zuan. Dia ingin melihat apa yang akan dikatakannya untuk mencoba mendapatkan kembali dukungan putri mahkota saat ini. Tak lama kemudian, Bilinglong membawa sekelompok dayang ke istana ratu. Mereka segera dihentikan oleh Dayang dan Kasim di luar, yang berkata, "Kami menyambut putri mahkota. Saya mendengar bahwa Ibu Suri telah kembali. Sebagai seorang junior, saya harus mengunjunginya," kata Bilinglong dengan nada netral. "Tunggu sebentar, kami akan menyampaikan laporannya sekarang," jawab pelayan permaisuri sambil menatap dengan cemas. Bagaimanapun, hubungan antara permaisuri dan putra mahkota hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Setiap kali, pihak putra mahkota hanya berkunjung untuk sekadar mengikuti acara. Mereka tidak pernah datang ke sini sama sekali. "Apakah matahari terbit di barat hari ini?" Bilinglong mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kalian semua ada di sini?" Pembantu itu menjawab, "Yang mulia agak lelah dan perlu istirahat, jadi dia menyuruh kami berjaga di luar." Bilinglong menatap istana dan berkata, "Kalian tidak perlu bersusah payah. Aku akan mengikuti kalian ke istana." Lalu, dia langsung masuk. Para pelayan tidak berani menghentikannya. Mereka hanya bisa berlari sedikit lebih cepat untuk memberitahu permaisuri terlebih dahulu. Namun, sebagai putri mahkota, Bilinglong memiliki status yang perlu dikhawatirkan dan tidak dapat berlari bersama mereka. Dia hanya bisa berjalan sedikit lebih cepat. Ketika mereka tiba di istana permaisuri, terdengar suara samar dari dalam, "Jadi itu Linglong. Permaisuri ini sedang tidur tadi, jadi tolong tunggu sebentar." Bilinglong agak bingung, mengapa suara permaisuri terdengar begitu menawan saat ini. Suaranya bahkan tampak sedikit bergetar. Namun, itu memang mungkin karena permaisuri sedang tidur, jadi dia tidak terlalu memikirkannya saat dia berkata, "Aku telah mengganggu istirahat Ibu Suri." Sementara itu, matanya bergerak cepat, tetapi dia tidak melihat Zuan. Dia tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan itu. Mengapa permaisuri mengizinkan Zuan masuk ke kamarnya sendiri? Suasana hatinya yang tadinya mudah tersinggung menjadi sedikit tenang ketika dia memikirkan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Rongmo dengan jengkel. Semua ini salah gadis ini karena terus bergosip. Dia hampir menyalahkan orang baik. Rongmo juga merasa sangat dirugikan. Baru saja, dia benar-benar melihat Zuan dipanggil pergi oleh Kasim Lu. Sang permaisuri segera berpakaian dan keluar. Namun, entah mengapa, Bilinglong merasa bahwa meskipun sang permaisuri tidak berpakaian mewah seperti biasanya, ia tampak jauh lebih cantik dari biasanya. Ia tampak berseri-seri, kulitnya yang putih bersemu merah samar, seperti seorang wanita muda. Bahkan Bilinglong tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ia adalah ibu dari sebuah negara, seorang wanita cantik di antara para wanita cantik. "Mengapa Linglong datang hari ini?" tanya sang permaisuri, menyapanya dengan senyuman. Namun, di balik pakaiannya, tubuhnya tak kuasa menahan sedikit gemetar. Ia memikirkan apa yang baru saja terjadi, mengeluh dalam hati tentang kedatangan Bilinglong yang tiba-tiba. Tentu saja, ia tidak menunjukkan apapun di permukaan. Iklan oleh Pub Future, "Saya mendengar bahwa Ibu Suri kembali ke istana, jadi tentu saja saya harus datang dan berkunjung. Saya baru saja memperoleh beberapa obat-obatan yang berharga, dan karena saya di sini, saya akan membagikannya kepada Anda yang terhormat," kata Bilinglong sambil menunjuk ke arah pembantu di sampingnya. Tidak ada satupun kekurangan yang terlihat dari kata-kata dan tindakannya. "Linglong memang perhatian," jawab sang permaisuri. Keduanya terus maju mundur seperti itu. Setelah saling berbasa-basi, Bilinglong tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mengapa aku tidak melihat Tuan Su di sini?" Jantung sang permaisuri berdebar kencang, tetapi dia tidak mengungkapkan apapun di permukaan. Dia menjawab, "Saya memang memanggil Tuan Su untuk menanyakan beberapa hal kepadanya, tetapi dia sudah pergi belum lama ini. Saya yakin dia seharusnya sudah kembali ke ruang belajar kekaisaran, menunggu." Dia tidak menyangkal bahwa Zuan telah berkunjung. Karena Bilinglong menanyakan hal seperti itu, jelaslah bahwa dia tahu Zuan telah berkunjung. Jika permaisuri menyangkalnya,
dia hanya akan tampak lebih mencurigakan. Jadi begitulah yang terjadi, kata Bilinglong, akhirnya tenang. Setelah mengobrol sebentar, dia menemukan alasan untuk pergi. Sang permaisuri melakukan upaya yang sia-sia untuk mempertahankannya. Tetapi kemudian kedua belah pihak berpisah. Saat sang permaisuri melihat Bilinglong pergi, dia menahan senyumnya. Dia tidak menyangka kedatangan Zuan akan diketahui. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati, kalau tidak, akan sangat menyebalkan kalau Zhao Han tahu. Tunggu dulu, mengapa dia begitu peduli dengan perilaku subjek? Jangan bilang padaku, apakah dia menggunakan ini untuk mencoba menyerangku. Setidaknya dia sedikit menyadari seperti apa sebenarnya hubungan mereka. Semakin dia memikirkan situasinya, semakin dia berpikir itu mungkin. Bilinglong bahkan bisa saja menerima beberapa rumor dari Zhao Han, sehingga mencoba menjatuhkannya dengan cara ini. Dia menggigil saat menyadari hal itu. Biasanya, dalam situasi seperti itu, akan lebih baik untuk tidak berinteraksi lagi dengan Zuan, tetapi dia juga tidak bisa menyerah pada pemulihannya sendiri. Dia benar-benar bimbang. Sementara itu, Zuan telah kembali ke sekitar ruang belajar kekaisaran. Diam-diam dia menyeka keringat dingin di dahinya sambil berpikir, aku benar-benar mengerahkan segenap hatiku akhir-akhir ini, aku hampir saja ketahuan oleh Bilinglong. Sang permaisuri memang memiliki pesona tersendiri, tetapi terlalu berbahaya untuk tetap berada di dekatnya. Tiba-tiba, seorang kasim rendahan muncul. Ia terkejut saat melihat Zuan, dan berkata, Tuan Zhu, sungguh kebetulan. Yang mulia sedang mencari Anda. Zuan memasang ekspresi aneh. Jangan bilang kalau Kaisar menyadari kalau aku sedang main-main dengan istrinya. Iklan oleh Pub Future. Namun, dengan keadaan seperti ini, dia hanya bisa menguatkan diri dan melakukannya. Diam-diam dia senang karena telah menggunakan elemen air untuk membasuh bau tubuhnya. Kalau tidak, jika Kaisar mencium bau permaisuri di sekujur tubuhnya, dia pasti sudah mati. Dia tercengang saat masuk. Dia mendapati bahwa bukan hanya Sang Hong saja yang ada di sana, tetapi juga anggota penting istana lainnya, seperti pengawas sekretariat pusat Meng Yi, asisten rahasia sekretariat kekaisaran Biki, Jenderal Kereta Perang Liu Guang, Jenderal Muda Raja Liang Zhaoyi, mereka semua adalah menteri kaisar yang paling dipercaya. Ketika melihat Zuan tiba, Sang Kaisar berkata, bahwa Tuan Sang kembali untuk beristirahat dengan baik. Selanjutnya, aku akan menugaskan 20 pengawal bersenjata untuk bertugas sebagai pengawal pribadinya. Terima kasih, Yang Mulia, seru Sang Hong. Meskipun terluka, ia tetap membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Lagi pula, divisi pengawal bersenjata adalah pasukan pribadi Istana Kekaisaran. Mereka biasanya hanya memastikan keamanan Istana Kekaisaran. Dari waktu ke waktu, beberapa dari mereka dikirim untuk digunakan oleh utusan kekaisaran, tetapi mereka jarang ditugaskan untuk melindungi satu orang. 20 pengawal bersenjata kedengarannya tidak banyak, tetapi yang mereka wakili adalah sikap kaisar. Dengan begitu, tidak ada yang berani mengganggunya lagi. Zuan juga merasa senang untuk Sang Hong. Itu berarti keselamatannya terjamin. Tidak mungkin Zuan bisa terus-menerus melindungi Sang Hong, tetapi sekarang setelah Kaisar menyatakan pendiriannya dengan jelas, tidak ada kemungkinan orang-orang Raja Qi mencoba hal lain. Ketika keduanya pergi, Sang Kaisar mengerutkan kening. Ia secara refleks mendongak ke atas. Tidak ada apapun di kepalanya, tetapi mengapa Zuan terus melirik ke tempat itu? Terlebih lagi, ada sedikit ekspresi kasihan di mata Zuan. Perasaan seperti itu sungguh tidak baik. Tiba-tiba, Raja Liang menyela pikirannya dengan berkata, Yang Mulia, Raja Qi benar-benar menggunakan pembunuh bayaran di depan umum di kota kekaisaran. Kejahatan ini tidak dapat diampuni. Tolong hukum dia. Liu Yao pun bangkit dan berkata, Raja Qi memiliki ambisi seperti serigala liar. Kejahatannya jauh lebih parah dari ini. Sebelumnya, dia mengatur rencana pemberontakan di Cloud Center Commandery. Setelah dia dikalahkan, dia mengepung armada utusan kekaisaran untuk menghapus bukti. Jika semua hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun jumlahnya, dia seharusnya melakukan kejahatannya. Semua orang bangkit untuk menyerang Raja Qi, dan menyarankan Kaisar untuk melawan Raja Qi. Pihak mereka sudah memiliki keuntungan, jadi ini adalah waktu terbaik untuk bertindak melawan Raja Qi. Akan tetapi, Zhao Han tidak mengungkapkan apapun. Sebaliknya, dia menatap Biki dan Meng Yi, dan bertanya, bagaimana menurut kalian berdua? Biki dan Meng Yi saling berpapasan. Akhirnya, Biki berkata,
subjek ini sedang berpikir. Ketika mereka sudah agak jauh dari ruang belajar kekaisaran, Sang Hong berkata pelan kepada Zuan, "Raja Qi sudah baik." Zuan terkejut dan bertanya, apakah kaisar akan melancarkan aksinya? Itu mungkin tidak selalu terjadi, kata Sang Hong sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun pasukan Raja Qi telah menderita kerugian besar akhir-akhir ini, dia masih memiliki banyak kekuatan dan sumber daya yang bisa dia gunakan. Jika dia ditekan terlalu jauh, dia mungkin akan terdorong untuk melakukan tindakan nekat. Yang Mulia mungkin tidak akan mengambil tindakan ekstrim seperti itu, tetapi Raja Qi tidak lagi memiliki tempat tersisa untuknya di ibu kota. Berbeda dengan raja-raja biasa, Raja Qi bermaksud untuk memperebutkan tahta kekaisaran. Jika ia meninggalkan ibu kota, pusat politik kekaisaran, ia akan sepenuhnya menyerah dalam perjuangannya untuk merebut tahta. Kekuatan yang mendukungnya akan runtuh secara bertahap. Sementara itu, di sebuah ruangan rahasia di Istana Raja Qi, juga ada sebuah pertemuan. Yang memimpin tidak lain adalah Raja Qi. "Rajaku, dalam keadaan seperti ini, haruskah kita pindah?" Salah satu anggota yang bertanya. Setengah dari wajah Raja Qi tersembunyi dalam bayangan. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Baiklah." Bab 1560, Teror Jantung Pedang Terhubung. Saat Zuan membawa Sang Hong keluar dari istana, mereka mendapati banyak pengawal yang menunjuk dan memberi isyarat ke kejauhan. Para pengawal itu semua membicarakan sesuatu dengan penuh semangat, seolah-olah mereka telah melihat seorang selebriti besar. Saat dia mendongak, Zuan tidak bisa menahan senyum. Ternyata Cucuyan sedang menunggu di luar pintu masuk. Dia berdiri di sana di tengah angin dingin, rambutnya panjang dan gaunnya menari-nari di udara. Dengan kecantikannya yang memukau, ia tampak seperti makhluk cantik yang sama sekali terpisah dari dunia fana. Bukan hanya untuk pengawal istana, bahkan orang-orang yang lewat di kejauhan pun tak mampu menahan diri untuk tidak meliriknya. Beberapa orang bahkan ingin mencoba memulai pembicaraan, tetapi begitu mereka melangkah beberapa langkah, aura dingin Cucuyan membuat mereka takut. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya lebih jauh. Bahkan Sang Hong berkata sambil mendesah, "Nona pertama Cu memang seperti Dewi." Tingkat kecantikan seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan Nyonya Yu di masa lalu. Ketika dia mengingat kejadian-kejadian masa lalu itu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah menjadi beberapa tahun lebih muda. Awalnya, dia berencana memanfaatkan klan Chu untuk memutus hubungan mereka dengan Zuan demi mencari cara agar pengikutnya bisa menjadi istri utama Zuan. Namun, Cucuyan adalah pesaing yang sangat kuat sehingga pada saat itu, dia tiba-tiba kehilangan kepercayaannya pada rencananya. "Ah Su," seru Cucuyan. Ketika melihat Zuan datang, senyum muncul di wajahnya yang dingin, seolah-olah itu adalah pencairan pertama musim semi. Lalu, dia mengangguk sedikit ke arah Sang Hong. "Ayo pergi, kita antar Tuan Sang kembali ke istananya dulu," kata Zuan. Dia tak mampu menahan diri untuk tidak memegang tangan Cucuyan. Akan sangat disayangkan jika dia tidak memperlihatkan istrinya yang secantik itu. Benar saja, ketika para penonton melihat bahwa Cucuyan tidak melawan, malah bersandar padanya secara alami, ekspresi mereka pun dipenuhi rasa cemburu. Anda telah berhasil menipu pemirsa dengan +110 +110 +110. Zuan tidak dapat menahan tawa ketika melihat titik Rage. Dia tiba-tiba teringat bagaimana dia membawa Cucuyan bersamanya ke kasino untuk mendapatkan lebih banyak poin Rage. Mungkin karena dia juga mengingat masa lalu, warna merah muncul di wajah dingin Cucuyan. Dia bertanya melalui transmisi, "Ah Zu, apakah kamu melakukan sesuatu yang mengecewakanku?" Zuan terkejut dan menjawab, "Mengapa kamu menanyakan hal itu? Entah kenapa aku merasa seolah-olah kamu melakukan sesuatu yang kamu rasa bersalah. Sampai-sampai kamu memperlakukanku dengan penuh perhatian," kata Cucuyan sambil menatapnya dengan pandangan curiga. "Aku sakit hati karena kau menuduhku seperti itu," seru Zuan, meskipun dia berpikir dalam hati bahwa indera keenam seorang wanita benar-benar menakutkan. Mungkinkah ini adalah pedang jantung terhubung dari Sekte Giok Putih, yang pernah disebutkan Yan Suehen sebelumnya, dan bahwa Cucuyan adalah salah satu dari sedikit jenius yang telah mencapai level itu. Iklan oleh Pub Future. Untungnya, seorang pengawal bersenjata tiba-tiba datang dengan kereta baru, sehingga percakapan pun terhenti. Zuan segera membawa mereka berdua ke Sang Manor. Sepanjang perjalanan, Sang Hong menceritakan semua yang terjadi di istana. Ia kemudian berkata,
Meskipun kita tahu bahwa orang di balik serangan kota Ulat Sutra adalah Raja Qi, tidak ada bukti. Setelah itu, ia menjadi putus asa dan mencoba membunuhku di ibu kota, tetapi gagal. Ibu kota berbeda dengan kota Ulat Sutra. Tidak peduli seberapa kuatnya ia, tidak mungkin ia dapat sepenuhnya menyembunyikan semua jejak. Selama Yang Mulia mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini, ia akan menemukan kebenaran. Lagi pula, kejahatannya di Cloud Center Commandery sudah diketahui. Itu sudah cukup untuk menghukum Raja Qi. Selain itu, jenderal-jenderal besar klan Qin berada di garis depan dan tidak dapat segera kembali. Akibatnya, kekuatan militer Raja Qi kurang dari setengahnya. Ekspresi Chu Chuyan sedikit berubah. Bagaimanapun juga, klan Qin adalah keluarga ibunya. Tapi paman yang terhormat berkata, Yang Mulia tidak akan melakukan apapun pada Raja Qi, kan? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau masih muda, kau terlalu meremehkan kemampuan Raja Qi, Sang Hong menjelaskan. Jika boleh kukatakan dengan cara yang agak memalukan, Raja Qi adalah pewaris leluhur agung dinasti ini. Itulah sebabnya dia mewarisi kekuatan inti leluhur agung. Di antara itu dan usahanya selama bertahun-tahun, dalam beberapa hal, kekuatannya bahkan telah melampaui Yang Mulia. Ada juga rumor bahwa kekuatan pribadinya setara dengan Yang Mulia sendiri. Zuan terkejut saat mendengarnya, lalu berseru, dia juga seorang bumi abadi. Meskipun tidak ada bukti konklusif, saya menduga kebenarannya tidak terlalu jauh. Itulah sebabnya dia mampu mengumpulkan prestise seperti itu selama bertahun-tahun, kata Sang Hong. Tentu saja, saya percaya bahwa dia masih lebih rendah dari Yang Mulia, atau dia tidak akan puas menjadi rakyat selama ini. Zuan mengangguk. Dengan informasi ini, banyak hal mulai masuk akal. Raja Qi memang lebih lemah dari Kaisar, tetapi perbedaannya mungkin tidak terlalu besar. Kaisar harus membayar harga yang sangat mahal untuk berhadapan dengan Raja Qi. Saat ini, masa hidup Kaisar sudah mendekati batasnya, jadi dia jelas tidak mau menyia-nyiakannya sama sekali. Itulah sebabnya dia belum bergerak melawan Raja Qi. Namun, jika hidupnya benar-benar sudah mendekati batasnya, dia pasti akan melawan Raja Qi. Kalau tidak, putranya yang konyol itu pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Raja Qi, yang sedang berada di puncak kejayaannya. Raja Qi tidak bodoh, ia tahu hari itu akhirnya akan tiba. Karena itu, meskipun waktu jelas berpihak padanya, ia tetap mengambil risiko, memberontak dalam beberapa hal seperti melaksanakan rencananya di Cloud Center Commandery. Namun kali ini, Raja Qi telah memberikan informasi yang dapat digunakan untuk melawannya. Yang Mulia tidak akan pernah melepaskan kesempatan yang baik seperti itu. Jika keadaan tidak benar-benar berantakan, itu pasti akan mengakibatkan Raja Qi meninggalkan ibu kota dan kembali ke wilayah kekuasaannya. Sang Hong melanjutkan dengan serius. Semua orang bergerak menuju keuntungan dan menghindari bahaya. Jika Raja Qi meninggalkan ibu kota dan menunjukkan bahwa ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk merebut tahta, banyak anggota fraksinya akan mulai meninggalkannya. Bahkan klan yang menjadi bagian dari pasukan intinya akan mulai mempertimbangkan kemungkinan itu. Segala macam keraguan akan mulai muncul. Kemudian, kekuatan Raja Qi secara bertahap akan melemah. Akhirnya berakhir dengan terputus sepenuhnya. Akan ada konsekuensi yang jauh lebih sedikit jika Yang Mulia bertindak melawannya saat itu. Zuan benar-benar terkagum saat mendengarkan. Meskipun kultivasi Sang Hong tidak terlalu menonjol di ibu kota, persepsinya yang tajam terhadap lanskap politik adalah yang terbaik. Kesimpulannya dari sedikit informasi yang diterimanya setelah apa yang terjadi semuanya masuk akal dan adil. Chu Chuyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang akan terjadi pada klan Qin di masa depan? Sang Hong menjawab, dengan prestise klan Qin di militer, selama mereka tidak memberontak bersama Raja Qi pada akhirnya, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Tentu saja, klan Qin tidak akan pernah lagi memiliki otoritas sebanyak yang mereka miliki saat ini. Chu Chuyan mengangguk, dia tidak terlalu peduli dengan otoritas. Selama tidak ada hal serius yang membuat ibunya sedih, itu sudah cukup. Iklan oleh Pub Future. Waktu berlalu dengan cepat saat mereka berbincang, dan mereka tiba di kediaman Sang sebelum mereka menyadarinya. Sang Qin dan Zheng Dan telah menerima berita sebelumnya dan sedang menunggu di pintu masuk. Ayah, seru Sang Qin. Ia jauh lebih gembira daripada Zheng Dan. Ia telah kehilangan kakak laki-lakinya, dan mengira ayahnya juga telah meninggal. Bagaimana mungkin ia tidak senang melihat ayahnya kembali dengan selamat? Sang Qin,
Seru Sang Hong, air mata mengalir deras dari matanya. Kakak Zhu, terima kasih, kata Sang Qin sambil menatap Zuan dengan penuh rasa terima kasih. Tiba-tiba, dia membeku saat melihat Cucuyan di samping Zuan. Ekspresinya menegang saat dia berkata, "Nona pertama Cucu." Wajah Sang Hong memanas. Dia tentu tahu bahwa putrinya masih terlalu muda, jadi dia angkat bicara untuk meredakan kecanggungan. Katanya, "Qin kecil, berkat Nona pertama Cu yang menyelamatkanku, aku bisa mempertahankan hidupku yang lama ini." Sang Qin tercengang. Bagaimana mungkin dia masih mau repot-repot fokus pada persaingan cintanya? Dia segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Nona Sang terlalu sopan," jawab Cucuyan sopan. Rombongan itu pun masuk ke dalam. Sang Qin tentu saja bercerita kepada ayahnya tentang waktu yang telah lama mereka lalui bersama. Sementara itu Zuan membantu mereka menjelaskan situasinya. Zheng Dan menarik Cucuyan ke samping untuk mengobrol sebentar, karena mereka berasal dari kampung halaman yang sama. Dia berkata, "Kakak perempuan tampaknya menjadi lebih cantik dan anggun dari sebelumnya." Cucuyan pada dasarnya, dingin dan tidak terbiasa antusiasme seperti itu. Namun, dia terlalu malu untuk mendorong Zheng Dan menjauh. Dia menjawab, "Nona Zheng, lama tidak bertemu." Dia tentu tahu tentang hubungan Zheng Dan dengan Zuan, jadi dia tidak terlalu senang. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Zheng Dan tetap berada di sisi Zuan saat dia dalam kesulitan, dan bagaimana mereka semua bertarung bersama, dia juga tidak bisa memaksakan diri untuk bertindak. Dia mendesah dalam hati, karena pihak lain sudah memanggilnya kakak perempuan, dia tidak bisa begitu saja protes sekarang, kan? Maka, ia pun segera menenangkan pikirannya dan mengobrol dengan Zheng Dan. Melihat Cucuyan ikut bermain, Zheng Dan merasa seolah-olah ada beban yang terangkat dari dadanya. Sampai batas tertentu, itu berarti Cucuyan telah menerimanya. Saat mereka mengobrol, kedua gadis itu menjadi lebih dekat. Zheng Dan dengan tajam merasakan Cucuyan melirik Zuan beberapa kali. Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum, mengapa kakak perempuan tampak begitu enggan berpisah dengan Ah Su. Cucuyan tersipu dan menjawab, "Aku sama sekali tidak melihatnya," namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya pelan, "Apakah Nona Sang juga menyukai Ah Su?" Huff, Zheng Dan merasa tenggorokannya agak kering karena semua pembicaraan itu, dan mulai menyeruput tehnya. Ketika dia mendengarnya, dia langsung menyemprotkannya.